Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimah, saudara-saudaraku serta anak-anakku yang kumuliakan, yang aku sayangi. Insyaallah tidak lama. Insyaallah tidak lama sampai selesai. Sebelum saya mulai, saya nak bertanya. Yang bisa jawab angkat tangan. Yang tak bisa jawab simpan tangan. Ada yang siap jawab? Nggak ada yang siap jawab? Oh, pertanyaannya belum? Ya. Pertanyaan sederhana. Siapa manusia paling cerdas? Yang jawab tunjuk tangan. Kok pada gemuruh? Yang jawab tunjuk tangan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Siapa nama saya? Iqbal. Kelas berapa? 9. Oh, Masya Allah. 9. Oh, 3 SMP. Masya Allah. Mana kampung? Patwala. Mau jolek aja lah. Dia sekampung kita. Baik. Siapa manusia paling cerdas? Yang paling mengingat kematian. Ini umum. Jawabannya ada benar, tetapi yang lebih khusus lagi, orang yang senantiasa mengingat kematian. Asal ingat kematian cerdas. Belum lagi. Dirubah bahasanya, hampir betul. Saya sebutkan hadisnya adalah Imam Al-Hakim dalam Al-Musadrak. Al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tinggal terjemah. Orang yang senantiasa ingat mati. Loyo dia. Man amila lima ba'dal maut. Ada yang mau bantu? Tunjuk tangan. Itu udah bosan. Yang kocik-kocik lah dulu. Mana? Masya Allah. Orang mana? Warajalai? Orang Medan? Margamu? Harap, berharap. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba. Banyak bersiap. Masih belum pas. Man al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Perlu bantuan yang ketiga. Kelas berapa sayang? 1. Kelas 1 kelas berapa Ustaz? Oh, kelas 7. Sama kita, saya darun kelas 7 juga dulu. Masya Allah. 1 SMP. Taib. Masih hampir betul. Ada yang mau bantu lagi? Ini enggak ada yang mau bantu. Silakan. Ya. Taib. Ada yang mau bantu? Taib. Kayaknya masih gagal. Tapi saya hargai antum berdua berani tampil ke depan. Ya. Silakan. Nanti dah nampak baru berani.
Ke Medan berapa tabangnya? Hah? Baik, fadhal. Masya Allah. Siapa nama tadi? Iqbal. Ini siapa nama? Masih berharap Rahim. Masya Allah. Masya Allah. Izin ya. Mereka sudah berupaya dan sudah berusaha, yaitu yang cerdas adalah yang merasa dirinya senantiasa tergadai berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk setelah mati, bukan beramal untuk tidak mati. Jadi hampir benar tadi. Yang tadi yang pertama Iqbal bilang selalu ingat mati, bukan. Sebenarnya tidak betul itu. Kalau ingat mati beramal untuk setelah mati. Tapi pertanyaan saya belum terjawab. Siapa manusia paling cerdas? Bukan. Enggak kan? Baik, siapa? La ilaha illallah. Saya ulang lagi. Siapa manusia yang paling cerdas? Masya Allah. Ya marhaba. Siapa nama? Aryo. Ahlan dari kelas 5 dari Pekanbaru. Tidak ada Muarajale di sini. Dari tadi lagi minta Muarajale, tidak ada. Baik, khalas. Pekanbaru. Siapa manusia paling cerdas? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim katanya. Ustaz Syukri. Ustaz Syukri. Jangan sibuk dulu, jangan sibuk. Hah? Jangan urus ini dulu. Nah, matikan HP dulu, matikan HP dulu. Nah, dah betul jawabannya. Dah betul jawabannya. Ini murid antum. Oh, nak dengar itu masalahnya. Macam mana nak paham? Nah, itulah. Tolong jangan sibuk yang lain dulu. Ini kalau induknya sibuk nanti anak-anaknya ikut sibuk nanti. Baik. Saya ulang kembali. Siapa manusia paling cerdas? Ustaz Rio bilang, Aryo bilang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir benar. Ya, hampir benar. Ada yang perbaiki jawaban. Mantap, sini. Nah. Masya Allah. Ahlan. Siapa nama? Fauzi. Namanya memang menang. Namanya saja sudah pemenang. Insya Allah menang. Orang yang selalu mengingat kematian. Sudah tadi. Dan berbuat dan mempersiapkan. Itu sudah tadi. Pertanyaannya sudah selesai di situ. Sekarang pertanyaannya, siapa manusia paling cerdas? Angku Aryo bilang Nabi Ibrahim. Nah, bilang dadak seman kan? Coba? Kaum Ansar. Ini kaum, saya tidak tanya tentang kaum. Siapa orangnya? Nabi Idris tambah jauh. Ulang lagi. Yang keras. Nabi tidak dengar, orangnya tidak dengar. Bilang lagi. Belum lagi, suara dia angkat. Nabi. Pakai mic. Ayo coba. Sallallahu alaihi wasallam. Betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ternyata nama itu ada pengaruhnya pada nasib nampaknya. Nama itu doa. Faiz ya. Fauzi, kemenanganku. Anda menang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum tidak kalah. Ya. Antum tidak kalah sebab Ibrahim ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa Ustaz? Hah? Berapa kita kasih? Satu apa nih? Satu lembar. Antum biasa suka warna apa? Merah. Baik, hasil. Nah, silakan. Mau juga. Baik. Ini dapat separuh. Nah, ayat Allah. Masya Allah. Mubarak aneh. Masya Allah. Baik. Ikhwani, manusia paling cerdas Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak tuan-tuan, adik-adik semua, di mana rahasia cerdasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, tadi sudah Iqbal tuh jawaban sudah membantu itu untuk jawab pertanyaan ini. Di mana rahasianya Nabi kita menjadi orang paling cerdas? Yang tahu angkat tangan, jangan angkat kaki. Ayo, nggak ada. Berarti saya jawab dulu. Kalau Ustaz yang jawab terpaksa Ustaz Alisman siapkan hadiah. Baik. Silakan. Ini yang tadi ya? Yang tadi? Bukan. Silakan. Nah, apa rahasianya kenapa Nabi kita yang paling cerdas? Karena cerdas dalam melaksanakan ibadah, cerdas untuk mengambil, cerdas untuk beribadah dan beramal. Cerdas dalam beribadah. Ini cerdas semua dalam ibadah. Terus. Jangan takut. Nama siapa dulu? Kahfi. Kahfi. Iya, gua. Ashabul Kahfi. Kahfi. Kaf. Rafi. Oh, Rafi. Apanya sih? Apa ini? Nama-nama yang sudah khatam membaca Quran. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Nggak tahu. Jadi, karena cerdas beribadah, jawabannya sangat umum sekali. Baik. Tadi beliau Iqbal bilang sering beramal untuk setelah mati. Zikir pada Allah. Baik. Saya hargai antum datang ke depan ini. Tafadhal. Jazakallah. Masyaallah. Ma'asyiral kiram. Nabi alaihi salatu wassalam dia paling cerdas
apalagi di antara seluruh umat manusia. Dan Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan yang pintar tadi adalah yang paling banyak mengerjakan amalan yang membuat dia bertakwa di sisi Allah, sehingga amalannya untuk setelah mati lebih banyak. Nah, apa hubungannya dengan malam ini? Kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk orang-orang cerdas. Bulan Ramadan bulan untuk orang-orang cerdas dan pintar. Kenapa? Karena bulan Ramadan membuat kita banyak beramal untuk akhirat. Makanya orang beramal untuk akhirat, ada air, tahu air, satu gelas atau satu botol, dia butuh air ini, temannya butuh air itu juga. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia rebut air temannya, gitu ya. Orang yang bertakwa, yang cerdas, jangankan ngambil yang bukan haknya, karena bermasalah di akhirat nanti. Justru dia siap memberikan apa yang sudah menjadi haknya. Maka orang cerdas tak ada berebut dalam dunia. Orang cerdas tak ada berebut dalam urusan dunia. Jelas? Jelas? Jadi air segelas jangan sampai diperebutkan. Karena kita orang cerdas, beramal untuk setelah mati. Adik-adikku semuanya, ingat ini kisah nyata. Ada 3 orang yang terluka dalam jihad fisabilillah. 3 mujahidin. Darah mengucur dari tubuh mereka, dari luka-luka mereka, tidak bisa bergerak. Yang satu mengerang, merintih, minta minum air, dia tidak bisa bergerak dalam keadaan terluka. Lalu diberikan kepadanya air. Seketika minuman dah sampai ke bibirnya, dia dengar saudaranya samping bilang air. Mendengar itu dia tidak jadi minum, berikan pada saudaraku, dia lebih butuh daripada aku. Sampai pada yang kedua nak mau minum lagi, dengar yang ketiga juga merintih minta air minum. Maka yang kedua pun bilang berikan pada saudaraku, dia lebih butuh. Ma'asyiral ikhwah, adik-adikku semuanya, mungkin tak orang seperti ini berebut untuk minum air? Mungkin. Dalam kondisi yang sangat kritis sekalipun, dalam kondisi yang sangat sempit sekalipun, kecerdasannya tidak hilang, tidak rusak. Kenapa? Karena beramal untuk yang setelah mati. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketiga-tiganya pun mati dan syahid fi sabilillah. Kalau bukan karena waktu yang sedikit, ini Ustaz Abdul Rahman Saroso dah boleh mandang-mandang. Biasanya santapan tak selama ini Ustaz ni kok lama sekali.
Ah? Oh, hidangannya. Yang lain mau cari kesempatan nih Ustaz. Iya, yang lain mau cari kesempatan ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Ramadan bulan yang mencerdaskan, karena mengajak kita beramal untuk setelah mati. Puasa terasa nikmat, bukan terasa berat. Bersedekah terasa nikmat, bukan terasa berat. Salat terasa nikmat, bukan berat. Lihatlah ikhwani fillah, orang-orang yang cerdas ketika akan menghadapi ujian misalnya, dia tidak kenal lelah untuk muzakarah, tidak kenal lelah. Karena apa? Dia ingin berhasil. Yang kedua, Ramadan membuat kita cerdas karena orang-orang yang berpuasa itu bertakwa. Orang bertakwa itu Allah berikan ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan beri kalian ilmu. Maka orang yang durhaka pada Allah payah dapat ilmu. Sedangkan yang takwa kepada Allah, Allah mudahkan baginya ilmu. Makanya Nabi kita alaihissalatu wassalam menjadi a'lamul anbiya, Nabi yang paling banyak ilmunya, karena dia yang paling bertakwa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, sesungguhnya Ramadan menghalangi kita berbuat maksiat, menghalangi kita berbuat maksiat dan senantiasa taat. Lihat, Ramadan tanpa dikawal dan tanpa diawasi sendiri, kita tetap puasa. Kalau ruh ini benar-benar dirasakan dan dihayati, kita pun di pondok ini tanpa aturan pun akan berjalan, tanpa dihukum pun akan berjalan. Maka Ramadan bikin kita cerdas, karena termasuk yang menghalangi ilmu adalah maksiat. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, lalu dia katakan tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan dia beritahukan kepadaku ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tak diberikan kepada yang maksiat. Ramadan cerdas, bulan orang-orang cerdas. Kenapa? Ramadan syahrul Quran. Ramadan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Makanya kita banyak-banyak baca Al-Quran di bulan ini, lebih dari bulan yang lain. Karena Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan jalan yang paling lurus. Siapa yang nak berhasil di dunia ini, alaihi bil Quran, dia harus seakrab dengan Al-Quranul Karim. Ini sudah diteliti oleh orang Barat, orang Inggris, orang Prancis dan Italia, membuat penelitian di tahun 1920-an. Mereka menemukan bahwa yang menjadi akar kecerdasan umat Islam lebih dari umat yang lain adalah Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Quran dan bahasa Arab. Maka anak Utsaimin bila ingin cerdas, rajin baca Quran, rajin hafal Quran, rajin berbahasa
Arab. Karena ini bahasa orang cerdas. Al-Quran kitab orang cerdas. Akhirnya hasil penelitian itu mereka sembunyikan untuk kepentingan penjajahan. Mereka sembunyikan selama lebih kurang 70 tahun untuk kepentingan penjajah. Akhirnya para penjajah membuat gambaran bahwa pondok-pondok yang mengajarkan Al-Quran, pondok-pondok yang mengajarkan bahasa Arab adalah pondok orang yang terbelakang. Dan itu manjur membuat orang-orang tua kita dulu, bila anaknya pintar, bila anaknya mudah diatur, bila anaknya cantik dan cerdas, masuk sekolah-sekolah prospek yang menghasilkan kerja duniawi. Ala tongko-tongko, la bilu-bilu, yang tentong-tentong, yang madah-madah, yang ngeyel-ngeyel, masuk pondok. Tapi Masya Allah tamat jadi buaya godang. Nah, cuma bayangkan, itu hebatnya Al-Quran itu. Yang tongkonya dicodiok dia Ustaz. Yang tongko-tongko, yang bilu-bilu itu, yang apa itu, yang ngeyel-ngeyel, yang mada-mada itu masuk pondok jadi orang hebat. Makanya kalau adik-adik semua nanti tamat Utsaimin, tidak bagus akhlaknya, tidak bagus ilmunya, nah, ini parah betul ini. Ini parah nih kaum muslimin muslimat. Karena adik-adik masuk yang cerdas-cerdas sekarang. Kalau dulu yang masuk pondok yang ini. Oleh itu Al-Quranul Karim membuat kita semakin cerdas. Baik. Jadi orang cerdas itu yang beramal untuk setelah kematian. Dan siapa yang paling beranjak untuk beramal untuk setelah kematian, dialah yang paling cerdas. Dan yang paling banyak beramal untuk setelah mati itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi manusia paling cerdas sepanjang sejarah. Ya, besok kalau ditanya tuan-tuan dan puan lagi, siapa manusia paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelas nanti baca kitab Al-Azkiya. Kitab Al-Azkiya, orang-orang cerdas, yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, wafat 595. Sudah diterjemahkan kitabnya. Maka beliau membagi orang cerdas itu yang level utama para nabi, dan di atas seluruh para nabi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau selalu dengan Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim dalam salatnya, dalam malamnya, dalam puasanya. Oleh sebab itu beruntunglah orang-orang yang senantiasa dengan Al-Quranul Karim. Ini ada yang sudah khatam Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Mana Ustaz Abdul Rahim tadi? Ada hadiahnya tak? Ada hadiahnya? Enggak, ada apa tidak? Beritahu, biar saya buat kebijakan. Ustaz Alisman, lah ada hadiah? Enggak ada. La ilaha illallah. Miskin Nusaimin miskin. Hah? Baik. Hadiahnya diundur di akhir Ramadan, malam Lailatul Qadar. Iya. Itu. Hah? Bukan akhir Ramadan. Asrul awakhir, menunggu malam-malam utama. Taib, tolong yang tersebut namanya di sini, kalau tidak nanti dibagi, tolong laporkan ke Ustaz ya. Insya Allah Ustaz yang tanggung. Apa nunjuk tangan? Oh enggak. Taib, mau masuk namanya? Enggak.
Ya, nama-nama yang tersebut di sini, kalau besok menjelang pulang liburan Idul Fitri hadiahnya tidak turun, nanti sampaikan ke Ustaz. Kalau Usaimin tidak punya hadiah, insya Allah Ustaz yang siapkan hadiah. Ya, kalau tidak ada, kalau ada jangan capek sampai tidak ada Ustaz. Nah, Masya Allah, semoga Allah jaga keikhlasannya. Perlu disebutkan nama ini? Perlu? Baik, untuk motivasi. Semoga yang melakukannya Allah berkahi. Kelas 7 Aidan Mauris. Masya Allah. Aidan, kalau tidak dikasih sama Andri nanti, ya, laporkan ke Ustaz ya, Aidan ya, Insya Allah. Atau mau sekarang juga? Kalau beliau besar hadiahnya, kalau Ustaz kecil. Tunggu aja lah ya, tunggu aja. Ya. Kalau Ustaz kecil, badannya bosonnya. Kalau itu Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, pokoknya jangan sampai malu Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh. Baik, biarlah. Yang kedua, Irham Muhajir. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang ketiga, Dr. Muhammad Danendra. Masya Allah, tabarakallah. Dokter, Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian Ustaz Muhammad Irsyad, ini kelas 7. Masya Allah, tabarakallah. Hah? Oh, kemana kamu ya? Masya Allah. Pokoknya kalau sampai beliau tidak bagi, lapor sama saya atau sama Uya ya. Pokoknya sebelum pulang ke Payakumbuh, jangan hadiah tidak diterima. Oke? Payakumbuh. Alhamdulillah. Minimal dapat saja sebungkui. Mana? Kelas 8. Kelas berapa nih? Enggak tahu saya nih, bercoret-coret. Oh, tambahannya Muhammad Fajar Gandera. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Kemudian Syekh Stefanis Risefa. Hah? Rizka. Apa? Sepano. Tidak ada nih Sepano, tidak begini tulisannya. Taib. Sepano Rizka. Hah? Raga. Masya Allah, mumtaz. Kemudian kelas 8 Fadilatul Syekh Muhammad Syamil. Masya Allah. Kemudian Al-Ustaz Muhammad Zaki Al-Arif. Masya Allah. Taib, yang selanjutnya Syekh Herlan Bintang di Langit. Masya Allah, mumtaz, mumtaz. Kelas 10 Ahmad Najib. Najib. Taib, mumtaz. Al-Ustaz Abdaluz Zikri La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Abdaluz Zikri La ilaha illallah. Masya Allah alaik. Kemudian Ustaz Al-Amir Sultan Gubran. Gibran. Ini salah baca, sebenarnya Jubran. Baik. Al-Syekh Fadlan Al-Jamhuri. Al-Jamhuri. Al-Mandiri. Jamahiri. Baik, alas. Ustaz Rashid, Syekh Rashid. Masya Allah. Kemudian Dr. Restu Aldi. Masya Allah. Syekh Tengku Zikra. Kemudian Ustaz Abdul Hadi dan Raden Fathur Rahman. Raden Fathur Rahman. Rafi. Oh, taib.
Kemudian varian Omicron. Hah? Apa? Hah? Varian Agatha, bukan Omicron. Baik, varian Agatha. Mohon maaf. Masya Allah, barakallah varian. Awak dengan varian salah baca. Baik, ini ada 18 orang. Insya Allah hadiahnya menunggu alam lain. Lailatul Qadar. Insya Allah Taala. 6. Kalau tidak ada nanti insya Allah saya akan berikan. 6. Terima kasih, barakallahu fikum. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.